Oke, selamat datang kembali di sesi deep dive kita. Kali ini kita mau coba gali satu konsep yang menurut saya menarik banget ya dari khazanah pemikiran Islam, namanya ilmu laduni. Nah, sumber utama kita ini sebuah risalah ya, risalah singkat tapi padat banget dari Imam Al-Ghazali. Judulnya Ar-Risalah Al-Laduniyah. Kita pakai edisi yang disajikan oleh Najah Awad Siam ya. Jadi misi kita kali ini sederhana aja sih, pengen paham apa sih sebenarnya ilmu laduni ini menurut Al-Ghazali, konteksnya gimana, langsung dari tulisan beliau ini. Oke, siap ya? Mari kita bedah. Baik. Nah, kalau kita mulai dari definisi ya, di pengantar editornya itu dijelasin, konsep ilmu laduni ini sering dikaitkan ke beberapa ayat kunci di Al-Quran. Misalnya nih, di surat Al-Anfal ayat 29. Di situ disebut kalau orang bertakwa, Allah bakal kasih dia furqon. Nah, furqon ini sering diartikan kayak semacam pencerahan gitu ya, atau kemampuan intuitif lah di hati buat bedain mana benar mana salah. Jadi kelihatan ada kaitan antara, yaitu tadi, takwa sama pencerahan batin. Tapi ayat yang paling sering jadi rujukan utama itu dari surat Al-Kahfi ayat 65, kisahnya Nabi Khidir. Bunyinya kan, wa ta'allamna minhu ladunna ilman. Dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Iya, yang min ladunna ilman itu ya. Nah, persis. Min ladunna ilman. Ilmu dari sisi kami. Dari situ kata laduni berasal. Jadi intinya ya, ilmu laduni itu semacam pengetahuan yang diyakini datangnya langsung dari Allah, tanpa lewat proses belajar biasa, gitu. Nggak pakai perantara. Menarik. Jadi kuncinya memang di sumbernya ya, dari sisi kami itu. Yang bikin beda sama ilmu yang ya kita pelajari sehari-hari, di buku atau dari guru gitu. Dan kalau kita lihat catatan editornya lagi nih, ternyata pemahaman soal gimana ilmu ini dirasain atau apa bentuknya itu cukup beragam juga ya di kalangan ulama. Nggak tunggal gitu. Ada yang bilang ini kayak nur, cahaya pembeda di hati. Itu kalau nggak salah pandangan Ibn Juzi ya. Betul, Ibn Juzi. Terus ada lagi yang lihatnya lebih ke tersingkapnya rahasia ilahi. Gitu tanpa ragu. Namanya mukasyafat. Itu Al-Junaid kalau nggak salah. Iya, Al-Junaid. Penyingkapan batin. Nah, ada lagi nih kayak Ibn Ajibah. Dia nekenin ini, ilmu yang diterima hati aja, tanpa usaha belajar formal, atau iktisab istilahnya. Tapi ada syaratnya, hatinya mesti bersih dulu dari sifat jelek, nggak sibuk sama duniawi. Hasilnya bisa macam-macam katanya, bisa paham syariat lebih dalam, bisa tahu rahasia takdir, wah kompleks juga ya ternyata. Betul, spektrumnya luas memang. Dan ini kan jadi bikin kita mikir ya, kenapa Al-Ghazali, tokoh sebesar beliau, Hujatul Islam gitu kan, yang wafat sekitar tahun 1111 Masehi, kok merasa perlu ya nulis risalah khusus soal ini? Nah, menurut editornya, Al-Ghazali nulis ini tuh sebagai sanggahan. Jadi di zaman beliau itu ada pihak-pihak yang nggak percaya gitu adanya ilmu jenis ini. Mereka mikirnya ya semua ilmu harus lewat belajar formal yang rasmiyah itu. Nah, Al-Ghazali nggak setuju sama pandangan sempit ini. Ada cerita sedikit nih soal latar belakang Al-Ghazali di halaman 9-10 buku ini, mungkin relevan juga. Ayahnya kan pengrajin wol yang soleh ya, pengen banget anaknya jadi ulama. Sempat Al-Ghazali muda ini dititipin ke teman ayahnya yang sufi buat dididik. Walaupun akhirnya ya masuk madrasah juga karena keterbatasan dana si wali ini. Oh, jadi ada sentuhan sufi di awalnya ya? Iya. Kayaknya perpaduan antara pengalaman spiritual awal sama pendidikan formal yang kuat itu ikut ngebentuk pandangan beliau. Jadi beliau mengakui ada dimensi pengetahuan lain di luar jalur akademik biasa. Nah, ini jadi poin penting nih buat Anda renungkan. Konsep ilmu laduni ini, ya seperti yang dijelasin Al-Ghazali dan dikutip dari ulama-ulama lain tadi, sebetulnya kan kayak menantang cara kita mikir soal ilmu pengetahuan pada umumnya ya. Kalau biasanya kita fokus ke belajar apa, dari siapa. Nah, konsep ini nambahin dimensi lain. Kondisi batin si penerima ilmunya. Ini kayak ngasih sinyal gitu, bahwa ada potensi pengetahuan yang nyambungnya sama kondisi spiritual kita, kedekatan kita sama Tuhan. Betul sekali. Dan sebagai penutup ya, ada satu benang merah yang kuat banget dari sumber yang kita gali ini. Baik Al-Ghazali maupun para ulama yang dikutip tadi, itu secara konsisten banget ngaitin kemungkinan dapat ilmu laduni ini sama kualitas takwa. Kesalehan yang mendalam itu ya? Iya, kesalehan yang mendalam, sama usaha buat membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs.
Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran penting nih, mungkin buat Anda bawa pulang. Gini, terlepas dari gimana kita pribadi memahami atau ngasih nama fenomena ilmu laduni ini ya, penekanan yang berulang-ulang soal pembersihan batin dan kesalehan ini, jangan-jangan memang ini kuncinya. Mungkin bukan cuma buat dapat ilmu khusus itu aja, tapi bisa jadi kunci universal buat membuka pemahaman, kebijaksanaan, atau hikmah yang lebih dalam di semua aspek hidup kita. Ini sebuah gagasan ya, gagasan penting dari Al-Ghazali yang patut kita renungkan lebih lanjut. Sesuatu untuk Anda pikirkan.